Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Tirmizi Dagasow dengan NPM 059 dari kelas A angkatan 2024. Nah, baik, saya akan presentasikan tentang tugas yang diberikan oleh dosen pengampu. Nah, di sini ada prinsip ekstraksi. Nah, dalam jurnal ini membahas tentang ekstraksi dilakukan untuk memperoleh senyawa bioaktif dari daun tanaman menggunakan metode maserasi dingin dengan pelarut metanol. Nah, prinsip dasar ekstraksi adalah pemindahan senyawa kimia dari matriks bahan tumbuhan ke dalam pelarut yang sesuai berdasarkan perbedaan kelarutan dan polaritas. Nah, daun yang telah dikeringkan dan dihaluskan direndam dalam etanol sehingga senyawa metabolit sekunder larut dalam pelarut. Nah, kemudian pelarut diuapkan untuk mendapatkan ekstrak pekat. Nah, proses ini di mana bertujuan untuk memisahkan komponen aktif dari jaringan tanaman agar dapat dianalisis lebih lanjut. Dalam penelitian ini, ekstraksi menghasilkan remendaman sekitar 31,11%, di mana menunjukkan efisiensi pelarut metanol dalam menarik senyawa polar hingga semipolar dari bahan tanaman. Nah, selanjutnya ekstrak metanol dipartisi menggunakan metanol dengan polaritas meningkat seperti N-heksana, etil asetat, dan butanol. Nah, prinsip fraksinasi ini adalah pemisahan senyawa berdasarkan distribusi kelarutan pada pelarut. Berbeda sehingga kelompok senyawa tertentu terkonsentrasi pada fraksi tertentu. Fraksi dengan aktivitas biologis tertinggi kemudian digunakan untuk pemurnian lanjutan melalui teknik kromatografi. Nah, kedua, screening fitokimia. Nah, screening fitokimia ini dilakukan untuk dapat mengidentifikasi keberadaan metabolit. Nah, metabolit ini itu ada metabolit sekunder terutama dalam ekstrak kasar. Nah, prinsip metode ini adalah menggunakan reaksi kimia spesifik antara pereaksi dan golongan senyawa tertentu, di mana yang menghasilkan perubahan warna atau endapan khas sebagai indikator positif. Nah, dalam penelitian ini atau penelitian tersebut, alkaloid diuji menggunakan reaksi Mayer dan Gedroff dan Wagner yang menghasilkan endapan karakteristik. Anthraquinone diuji dengan metode Bronstrager melalui perubahan warna merah. Tanin dideteksi menggunakan FeCl3 atau timbal asetat. Nah, saponin melalui uji pembentukan busa. Flavonoid melalui uji sinoda atau bereaksi basa, sterol dengan uji Salkovsky, serta diterpen dengan reaksi Lieberman-Burkhardt. Nah, di mana hasil screening ini dapat menunjukkan keberadaan berbagai metabolit seperti alkaloid, flavonoid, tanin, tripenoid, glikosida, dan frosterol. Nah, informasi ini sangat penting karena dapat menunjukkan potensi aktivitas biologis dalam ekstrak serta menjadi dasar pemilihan fraksi untuk analisis lebih lanjut. Nah, kemudian yang ketiga ada analisis kromatografi. Nah, analisis kromatografi ini digunakan untuk memisahkan, memurnikan, dan mengidentifikasi senyawa dalam ekstrak. Tentunya prinsip kromatografi ini yaitu pemisahan komponen campuran berdasarkan perbedaan afinitas terhadap fase diam dan fase gerak. Nah, dalam penelitian ini digunakan kromatografi kolom silika gel dengan teknik elusi gradien untuk memisahkan fraksi aktif, dan pemantauan pemisahan dilakukan menggunakan kromatografi lapis tipis atau biasa disebut dengan TLC. Nah, senyawa dianggap murni apabila menghasilkan satu noda tunggal pada pelat TLC atau
kromatografi lapis tipis. Nah, selain itu analisis lanjutannya dilakukan menggunakan GCMS, yaitu teknik yang menggabungkan pemisahan gas kromatografi dengan identifikasi spektrometri massa. Nah, prinsip GC adalah pemisahan senyawa volatil berdasarkan perbedaan waktu retensi pada kolom. Sedangkan MS mengidentifikasi senyawa berdasarkan pola fragmentasi massa terhadap rasio M per sheet. Nah, identifikasi ini dilakukan dengan membandingkan spektrum dengan pustaka standar. Nah, teknik ini dapat memungkinkan pemantauan komposisi kimia ekstrak secara rinci, termaksud identifikasi di mana sejumlah senyawa utama yang berkontribusi pada aktivitas biologis. Saya kira itu saja penyampaian terkait tugas yang telah diberikan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.